Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas D kelompok 10 dengan anggota Bapak Irfan Nur Pandi, yang kedua dengan Bapak Juara Adi Saputra Sirait, yang ketiga ada Bapak Lukmanul Hakim, dan saya sendiri Lili Setiawati. Di sini kami akan membahas di mana ada sebuah kasus siswa SMP Merdeka dibiasakan memilah sampah di rumahnya masing-masing. Kemudian setiap hari Sabtu selama 3 bulan berturut-turut, siswa itu membawa sampah dari rumahnya untuk dikumpulkan dan kemudian akan ditukar dengan sejumlah uang tertentu, di mana dengan ketentuan kertas kardus bekas dihargai dengan Rp3.000 per kilogram dan botol plastik Rp2.500 per kilogram. Selanjutnya, siswa juga akan mendapatkan predikat berdasarkan jumlah tabungan yang mereka kumpulkan dengan ketentuan tabungan lebih dari 500.000, siswa akan mendapat predikat gold. Dan yang kedua, tabungan yang antara 200.000 sampai dengan 500.000, siswa akan mendapat predikat silver. Dan yang ketiga, apabila siswa mendapatkan tabungan kurang dari 200.000, akan mendapatkan predikat bronze. Di sini kami kelompok 10 sudah menganalisis permasalahan dengan cara berpikir komputasional, di mana abstraksinya adalah siswa SMP Merdeka mengumpulkan sampah dengan memilah botol plastik dan kardus bekas. Yang kedua, dekomposisi. Di sini kami membuat tabel pengumpulan sampah botol plastik dan kardus bekas dengan tampilannya yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, pengenalan pola. Di sini kami membuat 2 buah tabel sebagai perbandingan dalam memilih pemecahan masalah mana yang keempat, algoritma. Kami membuat langkah-langkah penerapan rumus dalam pengolahan data sampah. Oke, selanjutnya untuk penjelasan tabel tabungan sampah sekolah akan dijelaskan oleh Bapak Irfan. Silahkan Bapak Irfan. Baik, terima kasih Bu Lili. Selanjutnya mungkin giliran saya untuk menjelaskan tentang pembuatan tabel di mana rekapitulasi bank sampah di SMP Merdeka ini dikhususkan di kelas 7C untuk membantu bendaharanya mendata atau merekap hasil tabungan sampah di kelas 7C tersebut. Yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lili bahwa kita di sini menganalisis akar masalahnya dan mendapatkan solusi, di mana yang pertama kita membuat satu tabel. Di sini ada tabel yang pertama itu menjelaskan bahwa rekapan setiap siswa di setiap bulannya sehingga mendapatkan total tabungan. Akan tetapi di tabel pertama ini ada sedikit permasalahan di mana tidak bisa merekap apabila ada siswa yang membawa jenis sampah kedua-duanya. Maka oleh karena itu di sini kita di kelompok 10 membuat tabel solusi supaya lebih mempermudah untuk pengrekap
pengrekapan bank sampahnya dengan tabel sebagai berikut, di mana tabel yang bulan pertama itu disertakan kolom jenis sampahnya. Jadi di setiap bulannya itu disertakan, sehingga apabila ada siswa yang membawa dua sampah yang berbeda, maka itu bisa terekap secara per sampahnya masing-masing, seperti itu. Lalu di sini juga sesuai dengan soal yang sudah disertakan, kita membuat jumlah dari sampah kardus dan plastik, juga rata-rata dari kardus dan plastik, serta juga jumlah tabungan siswa setiap siswanya gitu. Lalu untuk predikat atau predikat siswa yang memiliki jumlah tabungan di atas 500.000, antara 200 sampai 500.000, dan juga di bawah 200.000 kita bubuhkan di sini di kolom predikat, di mana kita membuat juga tabel bantuan, yaitu ada tabel harga per kilogram dan juga tabel keterangan predikat, di mana fungsi dari tabel tersebut adalah untuk mencatat atau merubah apabila ada harga yang berbeda atau kenaikan harga di setiap sampahnya, kardus ataupun plastik, sehingga rumus yang kita gunakan adalah rumus yang berkaitan antara tabel utama dan tabel bantuan harga per kilogram ini, sehingga apabila ada perubahan harga tidak usah merubah semua rumus, itu hanya merubah harganya saja. Lalu di bagian bawahnya juga ada rekapan jumlah siswa yang mendapat predikat gold, ada yang mendapat predikat silver dan juga bronze. Lalu di sini ada tabungan paling banyak, tabungan paling sedikit, dan juga tabungan siswa, rata-rata tabungan siswa, di mana nanti akan ada perbedaan antara rumus rata-rata di kardus di sini atau rata-rata di sampah dan juga rata-rata di tabungan, yang mungkin akan lebih jelasnya lagi di tentang rumus dijelaskan oleh Pak Lukman. Terima kasih, silahkan Pak Lukman. Terima kasih Pak Irfan. Lanjut ke penjumlahan, di mana penjumlahan ini adalah hasil dari penjumlahan dari 3 bulan. Contohnya adalah kardus. Kita akan jumlahkan dengan rumus E 20 plus G 20 plus I 20, hasilnya adalah 60. Sama halnya dengan plastik, kita gunakan rumus yang sama dengan penjumlahan yang sama, hasilnya adalah 125. Kemudian jika kita lihat di rata-rata yang kita dapat adalah dari hasil penjumlahan ketiga bulan tersebut, atau jumlah kardus dibagi 3 bulan. Kenapa kita tidak menggunakan average? Karena jika kita menggunakan average, hasilnya tidak akan balance. Sama dengan plastik, kita gunakan juga pembagian dari jumlah, kita bagi menjadi 3, hingga hasilnya adalah rata-rata dari jumlah tersebut. Kemudian jumlah tabungan siswa. Di dalam jumlah tabungan siswa, kita menggunakan rumus tidak langsung mengalihkan harga dari salah satu sampah tersebut. Kenapa? Karena
di sini jika terjadi kenaikan harga atau penurunan harga, maka tidak secara otomatis perubahannya akan terjadi. Oleh karena itu, kami dari kelompok 10 menggunakan tabel pembantu, di mana harga kardus misalkan 3.000 itu dikalikan, kemudian dijumlah dari sampah plastik hingga hasilnya adalah, contohnya salah satunya adalah hasilnya adalah 520. Kemudian di tabel predikat kami juga menggunakan rumus count if, di mana rumus ini kita kombinasikan dengan tabel bantu juga, di mana harga di atas 500 memiliki predikat gold, dan harga antara 200 sampai dengan 500 itu silver, kemudian harga di bawah 200 itu memiliki predikat bronze. Kemudian dari jumlah tersebut, total keseluruhan dari jumlah tabungan siswa, kami menggunakan rumus SAM sama dengan O20 sampai O51. Selanjutnya jumlah tabungan akan dijelaskan oleh Pak Juara. Terima kasih. Baik, saya Juara Adi Saputra. Saat ini saya akan menjelaskan tentang siswa. Kita akan melihat tabungan yang paling banyak dan tabungan yang paling sedikit, bahkan untuk rata-rata tabungan siswa. Baik, kita mulai dari jumlah tabungan paling banyak. Kita menggunakan rumus max dari jumlah tabungan siswa itu, didapatlah tabungan yang paling banyak itu sebesar Rp950.000. Kemudian untuk jumlah tabungan yang paling sedikit kita menggunakan min, kita mendapatkan hasilnya itu sebesar Rp153.000. Kemudian setelah ada max dan ada tabungan yang paling sedikit, ada rata-rata tabungan siswa, itu kita menggunakan average dari rata-rata tabungan siswa, kita mendapatkan besarnya Rp837.750. Nah, selanjutnya kita akan melihat, tadi di predikat sudah ditentukan siapa siswa yang menerima predikat gold, silver, atau bahkan bronze. Nah, dari predikat ini, untuk jumlah gold itu kita ambil dari count if ya. Jadi jumlah yang mendapatkan predikat gold itu ada 13 orang siswa. Kemudian begitu halnya dengan silver, kita juga menggunakan count if, itu besar atau jumlah dari predikat siswa yang mendapat silver itu sebesar sebesar 17 orang. Kemudian yang terakhir adalah jumlah siswa yang mendapat predikat bronze juga menggunakan count if, itu sebesar dengan jumlah 2 orang siswa. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak semua. Demikian presentasi dari kelompok 10. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.